Shalom dan selamat malam semua para pemirsa Adonai Ministry. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah live streaming karena kita tahu bahwa sudah 1 tahun penuh Tuhan Yesus memimpin Adonai Ministry, dan saya percaya selama 1 tahun ini Tuhan memberikan satu kuasa kepada Adonai Ministry untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi para pemirsa yang ada di kota Semarang. Dan malam hari ini saya percaya saat kita memuji menyembah dengan segenap hati, maka Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya lawatan Allah sungguh-sungguh akan memenuhi setiap pemirsa Adonai Ministry dimanapun saudara semua berada. Lawatan Allah bekerja dengan dahsyat malam hari ini. Tepatnya 31 Mei yang lalu, 1 tahun sudah Tuhan memimpin kita, tetapi tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Tanggal 1 Juni hari ini pun kita percaya saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. 1 tahun kita mengucap syukur, dan mari kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama malam hari ini. Kita mulai menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya Tuhan, lawatan terjadi pada setiap saudara-saudara kami para pemirsa Adonai Ministry dimanapun berada. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan turun malam hari ini menjamah memenuhi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Segala
Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih.
akan menyampaikan firman-Mu menjadi berkat buat setiap kami malam hari ini. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami sedia untuk mendengarkannya. Saya serahkan kepada Ibu. Selamat malam para pemirsa dimanapun menonton streaming ya, dan yang ada rekan-rekan di tempat ini malam hari ini. Saya membawakan renungan firman yaitu tentang Pentakosta kemarin yang kita rayakan di tanggal 31 ya. Di sini firman diambil dari Kisah 3 ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bagaimana di Pentakosta di bulan-bulan kemarin ya, di bulan Mei tanggal 31. Sementara ini acara di Israel sampai tanggal 3 kalau nggak salah ya, Empower 21. Nah, kita lihat bagaimana di sini tentang Pentakosta, yaitu ada sesuatu kejadian yang sungguh ajaib di loteng, ya kan? Bagaimana Tuhan mencurahkan sesuatu lawatan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, di sini kalau kita lihat di dalam peringatan Yesus naik ke surga, Tuhan juga menantikan turunnya Roh Kudus bagi setiap kita anak-anaknya. Nah, bagaimana kita di sini meresponi janji Tuhan yang sementara Tuhan juga waktu itu berbicara di atas 120 para murid ya, yang berkumpul di upper room ya, di loteng atas. Saya satu kali baru berangkat ke tanah perjanjian. Saya melihat bagaimana itu satu tempat upper room ya, kalau mau dibilang bangunan yang tua. Tapi ada satu tempat, saya tidak tahu tempatnya di mana. Tapi di situ di saat saya berdiam, saya merenung, oh Tuhan, inilah terjadi sesuatu lawatan, pergerakan demi pergerakan tentang bahasa-bahasa yang baru, yaitu bagaimana terjadinya yang di luar pemikiran dari setiap kita punya pemikiran. Karena hal supranatural tidak bisa dimasukkan di dalam hal pemikiran. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 2, firman-Nya ayat 1 dan ke-4, saya bacakan di ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini di hari Pentakosta. Ada orang pro dan kontra. Dibilang bahasa roh, ada yang bilang sesat, ya. Tapi bagi saya, karena saya mengalami bagaimana sesuatu urapan lawatan Tuhan dalam berkata-kata di dalam bahasa roh. Kalau mau dilihat di kisah di Korintus, ya kan, bahasa roh adalah untuk apa? Diri sendiri. Nubuatan untuk membangun. Tapi bagi saya memang betul, orang yang punya kuasa, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia punya power yang lebih, ya. Seperti di sini dikatakan apa? Seperti lidah api yang tiba-tiba Roh Kudus curahkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, yang kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapakah itu Roh Kudus? Itu pribadi yang kita tidak bisa ucapkan, betul nggak? Sesuatu pribadi yang supranatural, ya kan? Yang dimana Roh Kudus adalah manunggal di dalam tiga menjadi satu, satu menjadi tiga, tidak bisa dipisahkan. Di sini saya bawakan tentang 4, tentang Tritunggalnya. Doktrin Alkitab mengenai satu Tuhan, ya kan? Namun 3 manifestasi pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, kalau kita percaya Bapa dan Anak dan Yesus, ya toh, ia harus percaya kepada Roh Kudus juga. Sebab ketiganya ini harus menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini juga dikatakan apa? Kepribadian Roh Kudus. Kepribadian dalam 3 Tritunggal ini setara dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan itu sendiri, ya kan? Di sini juga dikatakan apa? Memiliki eksistensi tentang Tuhan. Kekal, maha hadir, maha tahu, maha
menyembah, lagi berdoa. Tapi situ saya lihat, saya dalam mempergunakan tentang karunia bahasa Roh Kudus, doa saya lebih lama daripada saya memakai akal dan pikiran. Benar tak? Karena kehadiran Roh Kudus ini, dia punya kuasa. Dia maha tahu apa yang akan mau terjadi yang di ke depan atau kita yang ada di belakang. Dia membuat sesuatu hal, membuat kita tuh membuat sesuatu kepastian. Ya, kadang waktu kita berjalan, benar tak? Kayak ada dorongan Roh Kudus, jangan belok ke kiri, kamu lurus. Tapi kalau kita belok ke kiri, melanggar, benar tak? Pasti semua menyaksikan begitu kan, pengalaman bagaimana pengenalan akan Tuhan, benar tak? Karena saya sendiri juga banyak mengalami kenakalan demi kenakalan, tidak taat akan suara Roh Kudus atau suara Tuhan. Kadang juga di sini juga saya lihat ada orang yang punya karunia bahasa Roh Kudus pun juga sama, mempergunakannya, mempraktekannya salah sampai orang dikatakan apa? Itu orang gila, gitu. Masa ada orang bahasa roh sambil melayang gitu kayak drunken master itu nggak kaget. Saya pernah ngalamin kejadian, fenomena ini asli, gitu. Sampai saya lihat begini, Tuhan, Engkau punya keteraturan dan Engkau punya ketertiban. Roh Kudus itu ketertiban. Satu tempat ibadah itu tuh bagi saya tuh kayak aneh. Waktu pertama kali saya datang, gitu, orang tuh jalannya ngambang. Saya bilang ini bumi loh, bukan ini surga loh. Kalau kalian mabuk karena minum wine atau apa sih wajar. Sama seperti itu. Jackie Chan ya. Nanti apa? Dan master dan begini. Jadi saya bukannya hadir di ibadah itu, saya tertawa. Sampai saya bilang sama rekan saya nggak akan hadir nih, saya nggak akan ikut. Aneh, sebelum begitu kan. Makanya kenapa bahasa Roh Kudus tidak bisa dimengerti banyak orang? Karena orang yang mempergunakannya orang-orang yang aneh. Saya nggak tahu itu orang yang punya Roh Kudus atau orang yang lain. Tapi di satu titik, roh itu bisa diuji. Seberapa dia bisa bertahan dan seberapa dia punya kesaksian. Ya, karena Roh Kudus itu selalu hidupnya punya kesaksian. Benar nggak? Dan ada nggak punya kesaksian. Selalu Roh Kudus itu punya pertolongan. Benar nggak? Pertolongannya iya dan pasti. Sampai satu titik saya sungguh sangat kagum kepada Tuhan. Pengalaman demi pengalaman Tuhan perhadapkan saya dengan paranormal. Ya toh? Tuhan perhadapkan kepada para saksi yang jadi buta. Pengalaman bagaimana para saksi dia mengkolaborasikan dengan pengajaran namanya Kabbalah. Ya kan? Itu beda tipis. Tadi saya nggak mengerti tentang bahasa-bahasa yang ada di Israel tentang Kabbalah. Cuma kesaksian hidup saya disaksikan oleh tim saya. Kalau saksi Tuhan yang mau doain saya baru sadar dia mundur 2-3 kali. Makanya Tuhan bilang gini loh, posisi kamu di hadapan Tuhan kalau kamu benar, kamu punya kelebihan di antara manusia yang lainnya, ya kan? Engkau punya hal yang berbeda dalam setiap kehidupan. Jadi saya tahu, saya perkatakan di sini, Roh Kudus itu kekal, Roh Kudus itu maha hadir, Roh Kudus itu maha tahu, Roh Kudus itu maha kuasa. Kadang Roh Kudus itu mau bicara atau kita yang mau bicara punya keseimbangan yang masing-masing. Karena Roh Kudus itu untuk menegur seseorang dari setiap kepribadian kita. Kalau Roh Kudus saya suruh, kalau ada Roh Kudus saya suruh, jangan nanti Roh Kudus dipermalukan. Jangan suka menggunakan Roh Kudus, benar tak? Menghujat Roh Kudus lebih berbahaya daripada menghujat yang lainnya. Nah juga dikatakan manifestasi pribadinya, yaitu akal budi, perasaan, kehendaknya udah gak ada lagi. Tadi Dedi saya lihat sedikit ya, kalau orang yang sudah mengalami di 5, 7, 80, ya toh penghitungan penambahan 100 tahun ke depan itu, berarti kan di 80-nya itu adalah angka yang benar-benar Tuhan bawa ke suatu hal yang berbeda. Bagaimana tuh manusia yang lamanya tuh paradigma akalnya tuh udah gak ada lagi, dosa lamanya gak ada lagi. Makanya Yesaya katakan di mana ada roh kebenaran, benar gak? Di situ roh kebenaran itu yang memerdekakan. Saya bingung loh kalau lihat anak-anak Tuhan sekian tahun bertobat, tapi tidak punya perubahan dalam kehidupannya, tapi tidak punya kesaksian dalam hidupnya. Hidupnya selalu dalam tekanan, seperti lagunya kan, hidupku selalu sepi ya.
Nah, sunyi, kus plus, salah sendiri. Hidup kamu sepi, kamu yang tentuin. Tadi rekan saya Bu Hesti bilang apa? Kau hadir di sini, ya kan? Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya mau loh ya, jemaat yang ada di sini maupun pemirsa, di hari Pentakosta ini kalian sudah mengalami kemenangan. Amin. Karena di Pentakosta ini buat yang ke depan ini hal-hal yang ajaib yang terjadi. Tadi juga dipesankan, ya toh, dengan kesaksian dari hamba Tuhan ini, nubuatan yang tertunda. Dengar loh, di tahun ini terjadi, saya aminin. Saya dinubuatin banyak hamba Tuhan, ya, para saksi Tuhan. Tapi saya simpan semuanya dalam hati. Maaf, sedikit saya buka gambaran. Adonai berdiri tanggal 31 Mei tahun lalu. Saya tidak sadar kalau hari kemarin hari spesial Adonai, cikal bakalnya saya punya ministry sendiri. Bayangin, tidak dipikir, tidak diduga, ya, saya diberkati, pakaian saya terima dengan terima kasih. Sampai dibawa keliling, kita naik motor bertiga ya. Bayangin loh, orang tua begini kita mau keliling di atas motor. Karena saya punya jatah baru motor, belum punya kendaraan yang lain. Ya kan? Bentar lagi, amin. Tanda-tanda ternyata mobil di depan mata. Amin. Saya aminkan mobil sudah di depan mata saya buat pelayanan, ya. Bukan satu, lebih lah, gitu kan. Nah, saya lihat secara legalitasnya, entah kenapa Ibu Natali memberkati saya. Saya kaget, kok dua ya, warnanya merah dan kuning. Merah tandanya darah, berarti kemenangan. Ya, kuning berarti emas, kemilauan. Coba, ada tanda darah Yesus, ada kemilauan, berarti Adonai, perkenanan Tuhan luar biasa. Tahu enggak? Adonai berarti berjalan di tahun 5780, tahun yang spesial. Karena penghitungan 10 tahun ke depan, ya, Pentakosta yang dirayakan baru 100 tahun lagi penanggalannya yang berbeda. Baru saya mengerti tadi pemahamannya. Karena sedikit tadi saya mendengar streaming dari Dedi, karena saya tidak mengerti hal-hal kalender Yahudi, ya. Nah kan, tiba-tiba juga itu Tuhan memberkati, warnanya hijau. Hijau itu adalah warna kerajaan. Saya kaget, gitu. Sampai saya makan hari itu makan berapa kali ya? 3 kali. Saya bilang, Tuhan kenapa makan saya banyak begini ya? Program diet saya gagal, gitu. Makanya udah begitu saya bilang, waduh, bahaya juga di rumah repot. Saya niatnya tadinya nggak mau berjalan, tapi karena ada janji dengan Yosua saya harus berjalan, ya kan? Nah, di sini saya lihat bagaimana Tuhan tuntun perjalanan Adonai 1 tahun. Ya, kalau dibilang kakak yang berdiri uangnya dari mana? Saya nggak mau tahu. Tapi dia Jehovah Jireh, Yesua Hamasia. Ya, walaupun saya dijanjikan banyak orang, nanti Adonai begini, saya yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Saya lihat lagi kaleidoskopnya Adonai berjalan durasi 3 jam berapa, gitu kan? Nanti saya akan tayangkan di Agustus di tanggal 31-nya karena berbarengan dengan dimulainya ministry saya. Ya, kebetulan MC-nya Bu Hesti, sekarang juga ulang tahunnya Bu Hesti lagi. Puji nama Tuhan dadakan. Dia yang mengawali, harus dia mengakhiri. Ya pada dia. Siap. Jadi jangan udah dihalangin. Setiap Adonai punya acara. Ini bagi yang hal spesial. Saya telepon Pak Kus gak berani ganggu Bu Hesti. Dia bilang, udah saja yang telepon, saya gak enak Bu Hesti. Nah, powernya beda. Ya, terima kasih buat kesempatan untuk Bu Hesti bisa
di waktu kita susah. Peganglah tanganku Roh Kudus, gitu ya. Setiap hari. Coba nyanyi. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tiada sesat mengikuti jalanmu. Kudus-kuduslah Tuhan ya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang berkenan, Yesus diberikan Roh Kudus, penolong, pemimpin, dan penghibur. Seperti di Yohanes 16 ayat 13 firman Tuhan katakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau ada Roh kebenaran dalam diri kita, ya, di sini kita akan apa? Kita akan mendapatkan berita tentang hal-hal yang ke depan. COVID, dengar, 19, engkau selesai. Karena yang ke depan Tuhan sudah katakan, diperdamaikan. Kegelapan tidak ada lagi ada di muka bumi. Nyawa sudah Tuhan bayar di atas kayu salib dengan darah anak domba Yesua HaMashiach. Jadi Tuhan katakan buat setiap kita, Roh kebenaran yang memimpin kita keseluruhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan lagi bawa manusia daging kita. Yang kita bawa bagaimana roh yang ilahi, roh yang dari surga masuk dalam tubuh kita. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi hal kebodohan. Kalau kita sudah dibenarkan, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu yang ada di pikiran kita. Dikoneksikan dengan apa? Buah-buah roh.
ya kan? Ditambahkan lagi dengan apa? Kasih. Segala sesuatunya berawal dan diakhiri dengan kasih. Kalau tanpa kasih, semuanya pasti sia-sia. Kasih masih penuh dengan
Ini di mana para 70 hamba Tuhan yang menggaungkan tentang Pentakosta ketiga. Saya tidak mau tahu ada yang mengiyakan, ada yang tidak mengiyakan tentang arti kata Pentakosta yang ketiga. Karena ini akhir dari akhir zaman, ya. Bagaimana di sini orang yang membawa satu lawatan, yaitu contohnya Carlos Anacondia dari Amerika, ya. Di sini juga ditambahkan lagi referensinya Rick Joyner tentang bukunya pencarian yang terakhir, ya kan. Bagaimana di sini juga Robert Liardon, God General, berarti Tuhan akan menyeluruh melakukan lawatan yang ajaib di atas muka bumi ini. Dengar, jangan kita saling mempertentangkan untuk sesuatu pernyataan Tuhan melalui para rasul dan para nabi. Kita harusnya andalkan Roh Kudus. Jangan andalkan kita punya teologi. Jangan andalkan kita punya kemampuan dengan apa yang kita punya berdasarkan buku doktrin-doktrin yang kita baca. Jangan, ya. Karena di sini juga dikatakan di Kisah Rasul ayat 1, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita di sini menjadi saksinya, tapi kita dilengkapi dengan kuasa turun bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kuasa berarti di sini dunamos, ya kan? Yang pertama, bagaimana dinamonya itu harus bergerak. Jadi kalau kita nggak bergerak, nggak ada energi dalam setiap seluruh kehidupan kita dalam Tuhan, kita nggak bisa melakukan segala sesuatu apapun. Makanya sepakat untuk membuat seluruh lawatan bagi bangsa-bangsa. Ini kan juga para jaringan doa nasional ya, seluruh Indonesia ya, dengan Pak Tony Mulya, itu juga ada doa kesepakatan untuk terjadi sesuatu hal yang ilahi. Nah, di sini juga dikatakan tentang dinamit, yaitu apa? Daya ledak yang tidak pernah kita tahu bagaimana Tuhan akan membuat sesuatu supranatural terjadi di atas muka bumi ini. Ya kan, kalau dilihat dinamit, daya ledaknya buat perang itu luar biasa. Bisa menghancurkan luar biasa. Benar nggak? Nah, di sini juga dikatakan kita harus menjadi seorang yang pemenang. Bagaimana juga di sini di dalam segala situasi dan musim dan waktu kita harus berdiri dengan kokoh karena kita punya kuasa daripada Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, di sini dikatakan bagaimana kita menerima kuasanya. Yaitu pertama, kita dibaptis Roh Kudus. Baru kita berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus. Kadang saya terima bahasa Roh Kudus dulu, baru saya punya bahasa Roh Kudus. Itu fleksibel, ya kan? Jadi Tuhan mau pakai kita baptis dulu atau kepenuhan Roh Kudus dulu, itu tidak kita batasin. Jadi bagi pemirsa yang belum punya karunia bahasa Roh Kudus, jangan menyerah, minta kepada Tuhan. Tidak harus ada penumpangan tangan. Tuhan bisa bawa, Tuhan bisa pakai. Dimanapun para pemirsa, dimanapun berada. Saya tidak tahu di sini semua ada Roh Kudus ya. Tidak ada yang tidak kepenuhan kan? Sudah kan? Puji nama Tuhan. Jadi itulah Roh yang membantu kita untuk berkata-kata. Kalau dilihat di Kisah 1 ayat yang ke-5, bagaimana Yohanes membaptis dengan air dan tidak lama lagi dia dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga memberikan kekuasaan, ya kan, untuk melaksanakan tugas penginjilan di akhir zaman di Matius 28 ayat 19 dan 20. Nah, di sini saya tekankan buat setiap para pemirsa, ya, apapun kepercayaan para pemirsa, tapi saya tahu kita punya Tuhan yang sama, tapi kita punya pemahamannya yang berbeda. Tapi saya tahu ada waktunya pemahaman itu akan diseragamkan dan akan Tuhan buka dan Tuhan akan singkapkan tentang pengwahyuan yang benar tentang Yesus dalam setiap kemenangannya bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Oke, firman saya selesaikan sampai di sini. Saya serahkan untuk MC-nya Bu Hesti. Saya percaya malam hari ini setiap pemirsa diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Lasma. Dan sekali lagi kita patut mengucap syukur karena 1 tahun Tuhan sudah memimpin Adonai Ministry dengan begitu indah, dengan begitu luar biasa. Dan tentunya malam ini waktunya kita akan
menjadi satu momen yang spesial di acara malam hari ini, dan sebagai satu rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan masih memimpin menyertai Adonai Ministry yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to Tuhan, terima kasih 1 tahun hamba-Mu melakukan perjalanan kisah pelayanan Adonai Ministry. Adonai ada itu karena Engkau, bukan karena hamba-Mu. Beri hamba-Mu kemampuan, lakukan tugas sampai akhir. Biar hati hamba ada di atas hamba-Mu Tuhan. Biar pelayanan yang murni, sikap yang benar, tidak mencari keuntungan, hanya mencari kerajaan Tuhan. Untuk ditegakkan di atas setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami tahu Tuhan, di hari spesial 1 tahun usia Adonai, baru dia merangkak dan dia berdiri dengan tegak, dan nanti Tuhan izinkan berlari dengan cepat tanpa harus terseok-seok. Karena perjalanan kisah ke depan, Engkau yang memberikan tiang awan, tiang api. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sebagaimana Kau ada, memakai, memilih, dan memanggil. Itu semua karena anugerah, kebaikan, kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. 1, 2, 3. Karena Ibu Swan paling setia mengikuti acara Adonai. Saya ketemu Ibu Swan pun caranya spesial, ajaib. Ya, saya tahu setiap apapun pergumulan, doa yang dinaikkan untuk terjadi pemulihan buat anak dan mantunya terjadi. Di dalam pelayanan Bu Swan dalam usia yang begini, dia masih tetap setia. Tidak pernah kata menyerah kalau buat Tuhan. Ya, biar Tuhan yang kasih sesuatu yang ilahi di bulan ini. Bu Swan nanti ulang tahun tanggal 16. Kalau Tuhan izinkan, saya yang akan menyampaikan firman-Nya. Berarti Bu Swan dengan saya berkolaborasi, dan Bu Swan juga punya persekutuan doanya. Ya, bayangkan ini generasi muda, ini generasi orang tua. Ya, ada grace di situ, generasi anak-anak, dan di Joel 2 digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sebagai saksi daripada Adonai Ministry mendelegasikan berkat makanan jasmani, rohani dan jasmani terjadi buat Ibu Swan dalam nama Yesus. Oke. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Iya. Malam hari ini saya persilakan Bapak Dhani
sedikit kesaksian dan juga akan sekali lagi berdoa. Mari silakan. Puji Tuhan, para pemirsa yang kami kasih, khususnya pada live streaming malam hari ini, kita boleh mengadakan ibadah ucapan syukur untuk 1 tahun Adonai Ministry ada di kota Semarang ini. Ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Ibu Lasma seorang wanita yang perkasa, saya katakan ya. Khotbahnya berapi-api, ya, doanya mantap. 1 tahun dipimpin Tuhan melakukan satu pelayanan yang penuh mukjizat, pelayanan yang saya katakan luar biasa, memberkati banyak jiwa-jiwa di kota Semarang. Meskipun beliau sendiri bukan asli orang Semarang, karena Lasma Sianturi. Jadi Bapak Ibu pemirsa tahu kalau ada nama Sianturi pasti bukan orang Semarang, tapi dia dipakai Tuhan tepatnya tanggal 31 Mei tahun kemarin, dan pada tanggal 31 Mei kemarin juga tepat 1 tahun Ibu Lasma melayani di Adonai Ministry. Dan saya berharap supaya Ibu Lasma tetap semangat melayani Tuhan, sehat, diberkati, dan banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi di dalam pelayanannya di Adonai Ministry ini. Dan saya mengajak kita semua bisa berdoa ya dalam acara ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun pemirsa yang menonton secara langsung. Mungkin rekan-rekan yang ada di tempat ini bisa pamit berdiri bersama-sama. Kita memohon kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui pelayanan Adonai Ministry ini. Pakai Tuhan semakin luar biasa. Mari kita semua berdoa. Oh Jesus, usia 1 tahun ini Tuhan memakai Ibu Lasma melalui Adonai Ministry dengan urapan yang lebih dahsyat, dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Mari kita semua bisa mengangkat tangan, kita bisa bergandengan tangan yang ada di rumah mendoakan untuk Ibu Lasma pada malam hari ini. Urapan takar ramaya ramaya sekara ramaya 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 uramaya ramaya 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 uramaya ramaya sekara ramaya ramaya uramaya ramaya seria ramaya ramaya rebe sendiri sendiri haleluya haleluya ramaya
masalah yang besar, tetapi melalui pengurapan kuasa Roh Kudus seperti yang terjadi di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, bahwa kuasa Tuhan mampu menerobos, kuasa Tuhan mampu menghadrik, kuasa Tuhan mampu menyingkirkan semua kegelapan, semua masalah, semua penyakit, semua kemiskinan di dalam nama Yesus. Tuhan memakai Gulasma melalui Adonai Ministry di kota Semarang ini. Semarang diberkati, Semarang diselamatkan, Semarang penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Adonai Ministry mungkin sesuatu yang masih baru 1 tahun, tetapi kalau Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai, sesuatu yang kecil akan menimbulkan perkara-perkara yang besar dalam nama Yesus. Kami percaya selalu Tuhan mengalir dari sesuatu yang kecil, mungkin hanya 1-2 orang. Kami percaya, tapi disitulah Roh Tuhan bergerak dengan dahsyat. Kami berdoa supaya Ibu Lasma diberikan kekuatan, kesehatan, berkat yang berlimpah-limpah, dan hikmat pengurapan yang dahsyat di dalam nama Yesus. Kami percaya dari lidah bibir Ibu Lasma akan mengalir kata-kata profetik, kata-kata nubuat, kata-kata pujian penyembahan, kata-kata kesembuhan, kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang mengubah dan mempertobatkan banyak orang di dalam nama Yesus. Kami yakin Tuhan, bahkan melalui orang-orang yang sudah Tuhan berikan kepercayaan untuk mendukung pelayanan ini supaya maju, Tuhan berikan kesehatian, berikan kasih yang kuat satu dengan yang lain. Kami percaya Adonai Ministry adalah milik Tuhan. Adonai Ministry adalah dalam otoritas Tuhan, sehingga Tuhan yang akan terus mengerjakannya, Tuhan yang mengawali, dan Tuhan yang akan mengakhiri segala sesuatunya dalam kemuliaan yang luar biasa. Buat hati kami tetap setia, buat hati kami tetap teguh menghadapi apapun, karena kami percaya Adonai Ministry ada bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya. Dan malam hari ini para pemirsa, Ibu Lasma akan mendoakan berkat sebelum kita akan mengakhiri. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Ibu Lasma akan memohonkan berkat untuk setiap kita, pemirsa, dan seluruh orang-orang yang ada di Adonai Ministry supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan.